Kekasih Kristus, hari ini saya kembali dengan tema Hari Tuhan telah tiba. Hari Tuhan telah tiba. Apa itu hari Tuhan? Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2 sampai dengan 3. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Saudara terkasih dalam Kristus, apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan itu bukan satu hari 24 jam itu, saudara. Tetapi istilah hari Tuhan adalah suatu masa. Ya, suatu masa. Bukan cuma 24 jam pengangkatan tuh hari Tuhan, no. Tapi suatu masa yang ditetapkan, di mana masa hari Tuhan itu disebut dengan masa kesesakan atau akhir zaman, atau yang disebut dengan yaitu menjelang kedatangan hari Tuhan, yaitu ketika Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput umat pilihannya. Di dalam hari Tuhan akan mengizinkan terjadi yaitu penghukuman ilahi. Allah akan menghukum kejahatan, kefasikan, murka Allah akan terjadi di bumi, yaitu pada hari Tuhan. Ya, hari Tuhan itu murka Allah terjadi atas kefasikan, kejahatan, yaitu penghukuman ilahi terjadi. Jadi poin pertama, Romawi pertama, penghukuman ilahi terjadi pada masa akhir zaman. Ya, penghukuman terjadi atas bumi. Itulah poin pertama yang disebut hari Tuhan itu, penghukuman terjadi atas bumi. Kita buka di dalam Yesaya pasal 2 ayat 12, ya. Yesaya pasal 2 ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Jadi hari Tuhan adalah penghukuman atau murka Allah, ya, menghukum semua yang congkak, semua yang tinggi hati akan direndahkan, karena hanya Tuhanlah yang ditinggikan pada hari itu, ya. Artinya pada masa-masa ketika hari Tuhan ini akan datang, Yesus akan datang kembali, ada satu masa kesesakan, penghukuman terjadi. Orang congkak, orang sombong akan direndahkan, ya. Manusia yang sombong dan congkak akan direndahkan. Tetapi dalam Yesaya pasal 2 ayat 17 jelas sekali firman Tuhan berkata, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jelas sekali, saudara, satu masa di mana penghukuman terjadi pada masa kesesakan. Disebut dalam kitab Daniel akan terjadi masa kesesakan pada hari Tuhan, yaitu menjelang kedatangan Yesus Kristus, ya. Di dalam Yesaya pasal 2 tetap di dalam ayat 22, ya, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Hari Tuhan, saudara, akan terjadi penghukuman. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang mengandalkan harta benda, itu akan dikecewakan. Saudara, hari Tuhan, ya, perhatikan, menara Babel saja runtuh, saudara. Menara Babel runtuh karena apa? Manusia sudah tidak mengandalkan Tuhan. Pada saat itu manusia hanya mengandalkan manusia, maka Tuhan meruntuhkan menara Babel dan diserahkan, ya, bangsa-bangsa diserahkan, ya, bahasanya juga katakanlah dikacaukan pada saat itu. Yang kedua, saudara lihat, ingat Nebukadnezar
yang raja yang sangat kaya, ketika dia sombong, ketika dia angkuh, dia berkata, inilah kerajaanku. Dia merasa sangat sombong, dia merasa sangat hebat. Satu hari itu saja ditundukkan, kerajaannya diambil daripada Nebukadnezar. Saudara perhatikan, Nebukadnezar yang sangat kaya, sangat kerajaannya sangat hebat, satu hari saja sama Tuhan kerajaannya diambil. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Saudara, firman Tuhan jelas sekali berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan emas dan perak, terkutuklah orang yang mengandalkan Mesir atau kekuatan dunia ini, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka dari itu saudara, hari Tuhan hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Poin kedua, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan, Babel akan hancur. Ya, poin kedua, Babel akan diruntuhkan. Ya, artinya apa? Babel diruntuhkan. Kekuatan duniawi ini akan dimusnahkan. Kekuatan sistem duniawi ini akan digoncangkan. Ya, penghukuman ilahi terjadi atas bumi karena kekuatan duniawi. Orang yang mengandalkan kekuatan uang, kekuatan duniawi ini akan dirontokkan dan akan dihancurkan. Kita baca di dalam Yesaya pasal 13 ini berbicara mengenai hari Tuhan. Ya, Yesaya pasal 13 ayat 9 sampai 13, sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memusnahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Perhatikan saudara, jadi orang-orang berdosa akan dimunahkan. Atau katakanlah juga dikatakan firman Tuhan, hari kebengisan, hari penuh kesesakan, masa kesesakan akan terjadi. Hari Tuhan adalah satu masa kesesakan. Ini adalah akhir zaman. Firman Tuhan berkata apa? Engkau akan mendengar tentang deru perang, kabar tentang perang, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, akan terjadi gunung-gunung meletus, akan terjadi kefasikan, kejahatan akan meningkat, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, guru-guru palsu, ya, penyesatan akan terjadi. Hari Tuhan ini sedang terjadi, sudah, di mana saat ini kita sedang melihat hal-hal ini juga sedang digenapi, ya. Maka dari itu dikatakan ayat 10, sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Tanda-tanda alam yang juga dikatakan dalam Matius 24. Hari Tuhan dikatakan itu adalah hari kegelapan, ya, di mana terjadi kegelapan memuncak, tanda-tanda alam terjadi. Dalam ayat 11 dikatakan, yaitu kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan, kata firman Tuhan. Ayat 12, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Perhatikan firman ini. Ayat 13, sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Jadi hari Tuhan jelas sekali murka Allah terjadi atas bumi. Maka disebut dalam kitab Yoel, yaitu pasal 1 ayat 15, hari pemusnahan dari yang maha tinggi. Ya, itulah disebut dengan end times, atau hari-hari terakhir. Itu disebut dengan akhir zaman. Hari Tuhan adalah suatu masa kesesakan akan menimpa bumi, saudara. Maka dari itu perhatikan, murka Allah sedang terjadi atas kecongkakan, atas kefasikan, atas kesombongan, atas kejahatan sedang yang dilakukan. Jadi saudara, kuncinya harus bertobat. Ya, poin ketiga, hari Tuhan itu firman Tuhan jelas sekali dikatakan tadi, datangnya seperti pencuri, kata Tuhan. Ya, seperti pencuri di waktu malam. Pencuri datang di waktu tidak disangka-sangka. Ya, pencuri tidak mungkin datang siang bolong. Waktu kita sedang bekerja, pasti dia datang, bisa ditangkap pencurinya. Tapi di waktu malam, di saat waktu kegelapan, ya, artinya apa? Tuhan datang itu di waktu
waktu bumi dalam kegelapan, di waktu bumi dalam penuh kejahatan, kefasikan, ya, disitulah hari Tuhan akan datang, yaitu di mana dikatakan firman Tuhan jelas sekali, ya. Saudara perhatikan, kita berada di akhir zaman, kita berada sudah di masa yang mana antikris akan muncul. Tidak lama lagi, saudara, akan dipaksa untuk memakai tanda di dahi dan tanda di tangan, yaitu 666. Itu adalah tanda dari iblis. Saudara, kita ada di akhir zaman, kita ada di waktu-waktu kesesakan. Maka dari itu saya berdoa supaya saudara tetap kuat, berjaga-jaga dan berdoa. Pencuri datang, dikatakan bukan di waktu siang, pencuri datang di waktu tidak disangka-sangka, ya. Jadi saudara, hari Tuhan, ya, kenapa dikatakan seperti pencuri? Pencuri datang, apa yang dilakukan? Merampok. Pencuri datang, apa yang dilakukan? Harta benda ludes. Jadi saudara akan melihat sebentar lagi akan terjadi mendadak, saudara. Harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun, harta benda yang dikumpulkan dari nenek moyang, dari warisan, dari leluhur, begitu banyak. Nanti bisa melihat orang-orang kaya bisa menjadi nothing, saudara. Kenapa, saudara? Bisa menjadi ludes, rata, karena sistem dunia ini akan digoncangkan. Saudara akan melihat tidak lama lagi orang yang mengandalkan kekuatan dunia, orang yang mengandalkan kekuatan uang, yang mengandalkan emas dan perak, sistem dunia akan digoncangkan, ya. Mendadak seperti pencuri dikatakan, berarti mendadak orang yang tadinya di atas, mendadak orang yang tadinya kaya habis, saudara. Akan dilihat tidak lama lagi ini akan terjadi, karena firman Tuhan berkata hari Tuhan seperti pencuri. Mendadak bisa tertimpa kekejutan, mendadak, saudara, ya. Seperti itu, saudara, ya. Hari Tuhan itu dikatakan jelas sekali, dikatakan firman ini bahwa hari Tuhan dikatakan akan ada kabar damai, ya. Kabar damai, tapi damai dan aman. Mereka akan mengatakan aman, damai. Saudara, damai dan aman yang palsu akan muncul. Karena di dunia ini tidak ada keamanan. Di dunia ini tidak bisa menjamin kedamaian, saudara, ya. Ketentraman yang palsu akan ditawarkan oleh sistem dunia. Keamanan yang palsu akan ditawarkan. Akan terjadi perjanjian damai. Saudara perhatikan, akan terjadi perjanjian damai, dan orang akan mengira bahwa itu adalah damai dan aman dan tentram. Tapi tiba-tiba, kata firman Tuhan, seperti pencuri, seperti seorang wanita yang sedang mengandung, atau wanita hamil yang sedang bersalin, ya. Wanita hamil bersalin, artinya wanita hamil tiba-tiba kontraksi, saudara. Kapan dia mau bersalin, dia tidak tahu. Tiba-tiba wanita hamil ini bisa 8 bulan, 9 bulan, tiba-tiba kontraksi. Kedua, bukan ketiga, bukan keempat, itu terjadi kesakitan berulang-ulang, gak berhentinya sampai bukan ke-9. Coba, saudara, seperti itu akan terjadi hari Tuhan, ya. Jadi saudara, dunia ini menawarkan ketentraman yang palsu, dunia ini menawarkan kedamaian yang palsu, sebab damai sejahtera yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, ya. Perhatikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan berkata apa? Damai sejahtera tinggalkan padamu, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan, damai sejahtera, bukan seperti yang ditawarkan dunia. Dunia menawarkan damai sejahtera yang palsu, dunia menawarkan ketentraman yang palsu, dunia menawarkan keamanan yang palsu. Maka dari itu Mazmur 127 ayat 1 berkata apa? Katakan, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara, keamanan dunia ini, ketentraman dunia ini hanya palsu. Perhatikan, 2 prajurit Romawi ditaruh di depan kubur Yesus, ditaruh untuk menjaga kubur Yesus, untuk mengamankan kubur Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika tentara sorgawi hadir, malaikat Tuhan hadir, digulingkan batu itu dan duduk di atas batu itu. Saudara,
Dua prajurit Romawi yang hebat itu pingsan, saudara, melihat malaikat tentara sorga. Kita perlu kerajaan Allah, kita perlu tentara Allah, kita perlu malaikat sorgawi. Karena hari Tuhan hanya yang menyelamatkan, cuma Tuhan. Hanya Tuhan yang menyelamatkan, bukan kekuatan dunia, bukan sistem dunia, bukan kekayaan, bukan manusia, tetapi hanya Tuhan yang ditinggikan pada masa akhir zaman ini, saudara. Poin keempat, saya mau katakan, anak-anak Tuhan akan terluput dari murka Allah. Anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir di akhir zaman. Anak-anak Tuhan tidak akan tertimpa murka Allah di akhir zaman. Tidak akan tertimpa murka Allah di hari Tuhan ini. Kenapa, saudara? Karena orang-orang percaya ditetapkan untuk menerima keselamatan. Orang-orang percaya ditetapkan untuk menerima mahkota kehidupan, untuk masuk dalam pengangkatan, ya, karena Yesus Kristus akan segera datang di awan-awan, untuk yaitu juga mengirim malaikatnya untuk memisahkan orang jahat dan orang benar, untuk memisahkan gandum dan ilalang. Malaikat adalah penuai di akhir zaman untuk memisahkan, yaitu gandum dan ilalang, untuk memisahkan, yaitu domba dan kambing. Jadi saudara perhatikan, jelas sekali firman Tuhan berkata apa? Bahwa anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena hanya yang taat dan setia dan siap sedia akan dijemput oleh Tuhan. Hanya yang taat, setia, dan siap sedia. Tidak semua loh, saudara. Tuhan datang buat umat pilihannya. Kenapa dikatakan pilihan? Ada dua orang di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada dua orang menghilang di ladang sedang bekerja, satu diangkat, satu ditinggalkan. Dua orang percaya, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Hanya bijaksana yang diangkat. Kenapa, saudara? Hanya bijaksana yang masuk pesta perjamuan kawin anak domba. Hanya dia yang siap sedia, yang tidak tertidur secara rohani, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya. Terakhir, saudara, kuncinya sebagai anak Tuhan, tetapi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai dengan 9, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, ya. Artinya apa? Tidak akan menimpa anak-anak Tuhan, ya, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Berikutnya ayat 6, sebab itu baiklah, kuncinya, jangan kita tidur. Artinya jangan tertidur secara rohani, ya. Jangan padam api rohmu, artinya. Berikutnya dikatakan seperti orang-orang lain, ya, tetapi berjaga-jaga dan sadar, harus berdoa, harus berjaga-jaga, ya. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Jangan seperti orang sudah percaya Tuhan tapi masih hidup dalam pesta pora, masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam kemabukan, masih hidup dalam kenajisan, perzinahan. Saudara, kalau saudara tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara pun akan, yaitu hari Tuhan akan menjadi jerat bagi saudara. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, taat dan setia, tidak tertidur, berjaga-jaga dan berdoa, hari Tuhan tidak akan menjadi jerat. Tetapi anak Tuhan ditetapkan untuk diselamatkan. Karena firman Tuhan jelas sekali dikatakan, tetap di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, jelas firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Pertama, kita harus sadar bahwa kita berada di hari-hari akhir. Kita harus sadar bahwa kita berada di akhir zaman, ya. Yang kedua dikatakan berbaju zirah iman dan kasih. Kita harus tetap punya iman kepada Tuhan, tetap teguh imannya, tetap hidup dalam kasih, mengasihi Allah pertama segenap hati, kekuatan jiwa dan akal budi, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jangan hidup dalam kebencian, jangan hidup dalam amarah, jangan hidup dalam dengki, ya. Lalu berikutnya dikatakan kita harus tetap, yaitu berkotopongkan pengharapan keselamatan. Kita harus tetap percaya bahwa kita ditentukan untuk diselamatkan. Kita ditentukan bukan untuk binasa. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera di awan-awan untuk menjemput umat pilihannya.
Ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah saudara dengan firman ini. Doa saya, saudara tetap kuat sebagai anak-anak Tuhan, tetap hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati.